Hai, ketemu lagi dengan channel Tahilalat. Prabowo Subianto bisa saja menang jika putaran kedua berlangsung. Sebab jika dilihat secara saksama maka bisa diurai benang merah yang akan menuju kemenangan. Prabowo Subianto dan timnya diketahui memainkan isu Ratna Sarumpait digebukin. Begitu juga dengan kasus Ahok kemarin. Coro-coro licik yang menggelian ini akan dimainkan kembali oleh tim Prabowo lewat coro main Fadly Zon dan kroni-kroninya. Bahkan hasil rilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang sedikit membuat kita terperangah. Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden Capres pada pemilu 2024. Dalam simulasi 3 nama elektabilitas menahan Prabowo Subianto mencapai 38% disusul Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Survei ini termasuk survei terbaru yang digelar pada 26 nganti 30 Mei 2023 terhadap 230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih. Pola pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD). Nah, jika sobat sewot tahu atau tidak apa itu RDD? RDD yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei tambah 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil survei ini juga kita bisa mengambil sebuah analisa bahwa kemungkinan Prabowo bisa menang lebih luas jika Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Jika berlangsung dalam 2 putaran maka sudah bisa dipastikan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masuk. Saat itulah Prabowo akan mengungguli sebab para pendukung Anies Baswedan yang didominasi oleh 20% yang tak puas dengan kinerja Jokowi ini akan berpindah ke Prabowo. Para pendukung Anies Baswedan yang keseluruhannya adalah pembenci Jokowi akan mengambil langkah pintar yaitu kembali pada koalisi DKI Jakarta. Lihat saja bagaimana Ahok dikalahkan saat itu. Sehingga pihak Ganjar Pranowo harus selalu waspada melihat segala peluang lawan. Sehingga suka atau tidak suka arah angin bisa berubah-ubah sesuai propaganda yang dimainkan. Apalagi kini Prabowo Subianto sedang gencar memainkan propaganda bahwa ia mendapatkan restu dari Joko Widodo. Survei dari Indikator Politik Indonesia juga memberi peringatan keras dan kode merah bagi partai berlambang merah pula. Jika ini dianggap hanya sebatas angin sepoi maka lihat saja efeknya. Sebab angin sepoi itu membuat terlena sobat. Karena rumput pun tak digoyangkan olehnya akan tetapi ia bisa menidurkan banyak orang. Demikian kehebatan angin sepoi sok.